Baby, terus berdua cast dari film Sampai Nanti Ana, gue Dewan, terus ada Bapak saya Ari Julfikar, panggil Azu dari Azu Project. Oke, Pak Azu ya. Azu. Jangan sampai jangan salah. Salah ya. Jangan salah. Pak Azu terus juga ada sutradaranya ya. Iya bener kan? Pakai Z ya, pakai Z. Ada Mas Agung juga di sini. Halo. Halo, saya Agung. Oke, jadi ini adalah teman-teman dari cast dan juga produser dan juga sutradara dari film Sampai Nanti Hana Lovers. Dan sebenarnya belum tayang secara resmi gitu ya, karena tayang di tanggal 5 Desember. Tapi ini ada teman-teman Star Lovers yang mungkin nanti ini berkesempatan untuk nonton duluan gitu ya nanti sore ya. Di JAV ya Star Lovers ya. Oke. Jam 5. Jam 5 karena udah sold out juga ya kalau sekarang nyari tiketnya udah nggak bisa gitu. Oke, kita ke castnya dulu deh karena ada Kak Feby, ada Kak Biowan juga di sini. Cerita masing-masing dari perannya ya kan, karena kayaknya nih Kak Feby di sana lumayan agak menantang gitu ya, karena rambutnya pakai rambut pendek gitu ya. Apakah itu juga salah satu salah satu cara untuk mendalami karakternya sih Kak Feby nih? Aku jawab kalau soal rambut pendek dulu. Sebenarnya rambut pendek tuh udah permintaan dari tim produksi. Nah kan, iya. Khususnya Om Agung karena emang ya kebetulan Hana sendiri kan cewek tomboy, terus ibaratnya yang kayak jarang mandi, gak pernah ngurus diri, berantakan, aktivis juga. Jadi secara logika kayaknya nggak ada waktu buat ngurus rambut ya, apalagi maksudnya ngurus muka aja ya jarang mandi gitu, apalagi buat ngurus rambut. Jadi kan pasti ya lebih akan ringkes dan lebih gampang bergerak tuh kalau rambutnya pendek. Jadi dari awal pas ditawarin film ini juga emang to be honest udah langsung diminta kalau Feby go with this movie harus dipotong ya pendek gitu. Dan ternyata ya thank God itu memang membantu sekali untuk aku mendalami karakter sebagai Hana ini, untuk aku embody Hana ini, karena akunya juga jadi lebih lebih merasa jadi anak tomboynya tuh lebih dapet banget ya. Iya. Karena beda banget ya, aslinya tuh Feby nggak tomboy ya? Aku atau tomboy? Enggak juga sih, tapi maksudnya aku nggak setomboy Hana, tapi aku juga bukan anak perempuan yang kalau yang kayak ya gitu, nggak gitu juga ya gitu ya. Sedang aja aku. Pukul masih bagus kok. Iya betul. Iya nggak yang udah ini pukul aku aja gitu, nggak mungkin gitu ya. Oke, itu tadi ya salah satu cara untuk mendalami karakternya gitu ya Mas Agung ya. Emang disuruh kumal gitu ya? Ya emang karakternya begitu ya, tuntutan dari karakternya. Tapi memang itu juga salah satu keputusan yang cukup bikin, maksudnya salah satu keputusan paling besar yang bikin aku deg-degan juga di awal ya. Karena maksudnya kan meskipun udah kita bayang-bayangin sebelumnya kalau potong gitu ya, terus gini, ini kalau potong beneran terus habis itu nggak pas gitu ya, kayaknya saya mau bunuh diri juga. Iya, tapi surprisingly memang bukan hanya kebutuhan karakter ya, tapi ada nggak tahu, Feby mungkin punya ininya sendiri tadi, embodied itu ya. Jadi begitu dipotong itu the whole auranya itu langsung berbeda banget gitu. Langsung berubah jadi karakter si Hana banget ya. Luar biasa sih, saya juga salut tuh sama situasi Intu banget itu di karakter Hana gitu ya. Oke, kalau Biowan sekarang yang jadi Gani ya. Betul. Ini kayaknya karakternya laki-laki yang manis gitu gak sih? Atau gimana tuh? Iya benar. Jadi laki-laki yang Green flag banget gak sih? Bohong banget Bohong tuh. ya? Gani. Kalau dianya emang enggak. Iya. Iya tapi gitu dia jadi ya, tapi kurangnya jadinya anaknya kurang bergegas gitu dalam menyampaikan perasaan. Agak telat. Gitu. Oke, jadi memang pesannya dari film ini sendiri tuh apa sih Mas Agung? Ya sebenarnya sih pesannya banyak ya. Banyak. Mungkin Pak Azu bisa nyeritain pesannya. Boleh tuh. Mendingan Pak Azu kayaknya. Iya, jadi memang kalau kita lihat dari trailer maupun dari poster ya,
itu kesannya ini hanya cerita tentang cinta kan, love story. Tapi sebenarnya nggak hanya bicara cinta gitu ya. Kita juga banyak makna, arti persahabatan, arti hubungan keluarga, hubungan perkawinan gitu. Bagaimana hubungan yang sehat, karena di dalamnya juga ada makna yang terkait dengan hubungan toksik ya. Toksik itu bisa macam-macam kan. Ada distrust, ada di sini memang temanya yang terkait dengan kekerasan verbal ya, verbal abuse ya. Nah, itu yang kita angkat bahwa itu yang membentuk karakter-karakter ini. Nah, karakter ini terlihat ya, digambarkan dengan baik oleh Mas Agung selaku sutradara, bahwa karakter Gani dan Hana ini kalau di luar dia bisa speak up, tetapi untuk dirinya sendiri dia tidak berani speak up ya. Gani aja kan malu-malu kan untuk menyatakan. Sebenarnya kalau interpretasi aku bukan malu-malu sih, Pak. Apa tuh? Jadi Gani ini menurut saya bukan pemalu ya, karena dia kan aktivis, dia ketua Pemret gitu. Tapi bahwa gini, untuk Gani itu Hana itu sangat berharga, sehingga dia punya ketakutan atau ragu ketika justru ditembak. Kan kadang-kadang kalau cowok nembak cewek gitu ya, kan takut ditolak. Iya benar. Nah, ketika ditolak malah hubungannya jadi runtuh gitu kan. Sehingga kehati-hatian itu menurut saya lebih ke urusan hati-hati. Jadi bukan karena dia takut malu takut ya, menjauh takut ya, tapi sebenarnya ya sebagai orang yang kritis gitu kan di kampus, ya dia sebenarnya bisa menyatakan, cuman kebetulan dia tulis di jurnal gitu. Cuman kalau diucapin tuh takutnya nanti kalau dia bilang enggak gimana gitu kan. Gitu kan cowok juga punya keraguan itu loh, nembak cewek apalagi yang bagi kita spektakuler banget gitu kan. Jadi karakter Gani itu dia mau menuangkan di jurnal, di diary, dia tuangkan di situ kan. Jadi kayak Khalil Gibran dong ya, begitu kemudian takut ya, bukan begitu dia takut mengungkapkan, bukan begitu dia takut mengungkapkan, dia tahu cinta setelah memang berpisah dalam waktu lama. Oh, ternyata ini loh cintanya. Ya kira-kira begitulah. Pengalaman pribadi. Jangan-jangan ini pengalaman pribadinya Pak Azu ya. Iya. Memang film ini terinspirasi dari kisah hidupnya. Oke deh. Jadi sebenarnya pesannya juga jangan sampai nggak mengungkapkan perasaan ke orang yang kita sayang gitu ya, Mas Agung ya. Bisa dibilang kayak gitu juga ya? Iya, bisa dibilang begitu sih. Tapi kan intinya bahwa gini loh, dalam proses kita tumbuh gitu ya, dari anak muda menjadi dewasa itu kan banyak pilihan dan kita harus memutuskan gitu. Dan seringkali ada prioritas-prioritas dalam hidup kita yang lain, dan kita juga punya variabel-variabel lain dalam hidup kita selain tadi teman, relationship, ada keluarga gitu ya, ada trust issue, ada banyak hal, dan itu yang kita explore dalam story-nya sebenarnya gitu. Sehingga bukan cuma sekedar sampein dong jangan takut gitu, tapi kan ini bukan masalah takut itu ada penyebabnya gitu, atau ragu itu ada penyebabnya, dan bagaimana kita diajak untuk menelusuri penyebabnya gitu. Oke. Ya ampun, tepuk tangan dulu dong. Pantas jadi sutradara gitu ya. Jadi emang benar-benar emosional banget di sini ya. Iya nggak sih, kalau dari teaser trailernya gitu ya, kayaknya set ending nih. Iya atau enggak sih, ini tebakan dari Star Lovers, kayaknya ini set ending deh. Happy ending atau set ending sih? Gini, ada pertanyaan, happy endingnya sedih nggak? Boleh di-spill nggak sih set ending atau? Set endingnya happy nggak? Nah itu nggak tahu makanya. Lihat aja nonton ya. Nah biar nonton. Ini proses syutingnya berapa lama tuh? Ada yang nanya juga lokasinya di mana? Kayaknya di daerah-daerah Jawa Barat gitu ya, benar atau enggak tuh? Di Bandung, di kampus di Pati Ukur. Kemudian juga ada ke Belanda ya, Bio? Ada. Oke, berapa lama proses syuting sampai akhirnya jadi di Bandung ada 2 tempat ya? Ada 2 tempat ya? Iya. Kira-kira sekitar 25-an hari sih. Sampai 30 hari lah. Wow, gitu. Itu cukup lumayan lama atau enggak sih Mas Agung? Sedang-sedang aja ya. Enggak sebentar, tapi juga enggak. Sekarang banyak yang nyari itu air terjunnya di mana tuh? Banyak orang bertanya-tanya tuh, di mana tuh lokasinya? Boleh nggak? Boleh nggak dikasih? Itu di mana ya Pak ya? Saya juga lupa loh namanya. Di kredit aja ada tulisannya.
Thanks to Iya. Siapa tahu Makanya nonton aja deh. Siapa tahu habis nonton langsung pengen ke sana gitu Pak Azu gitu. Aku pelan-pelan banget nih ngomongnya karena nih kalau di Jawa kepleset dikit salah artinya gitu kan. Yaudah deh terakhir nih kasih pesan ke Star Lovers yang lagi dengerin juga gitu ya tentang film Sampai Nanti Hana ini dari Feby dulu deh. Pesannya jangan lupa nonton sih Kak. Nonton tanggal 5 gitu. Ya ini menurut aku film yang cukup relate dengan banyak orang. Terus kaya sekali emosinya, ada senang sedih, ada depresinya juga, stres, lega, terharu, semuanya tuh campur aduk sih di sini. Maksudnya menggambarkan memang ya coming of age, kehidupan kayak transisi perjalanan panjang kehidupan dari Hana masih yang remaja, lalu sampai akhirnya Hana dewasa dan menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Jadi asik ya. Apa sih nggak biasa aja, ya jadi menurut aku ini cocok banget ditonton apalagi buat kalian para anak muda yang masih duduk di bangku kuliah yang gitu ingin mendapatkan inspirasi dari kisahnya Hana ataupun kalian yang sudah dewasa dan ingin bernostalgia. Jadi semua relatable sekali. Jadi harus banget nonton. Ya, siap gitu ya. Bio dong. Agak dideketin dong mikrofonnya. Nah. Jangan lupa nonton Sampai Nanti Hana tanggal 5 Desember. Waduh. Udah gitu doang. Lah iya itu tadi udah disampaikan Feby semua. Oh ya udah deh. Karena ini film yang kompleks tapi di package dengan sangat simpel dan pesannya bisa nyampe ke semua orang. Oke. Bagus juga. Asik. Kalau lihat pengen lihat Bio manis gitu ya. Ini beda berbanding terbalik dengan karakter aslinya ya Mas Agungnya. Di situ Bio manis banget gitu ya. Anak yang manis banget sementara si Feby benar-benar tomboy banget di situ. Bisa lihat di film yang Sampai Nanti Hana gitu ya. Terakhir boleh Pak Azur dan juga Mas Agung dong. Ya sama. Sampai nanti di bioskop ya tanggal 5. Mari serbu bioskop. Oke, siap deh. Ditunggu ya Star Lovers ya untuk nonton ke bioskop mulai tanggal 5 di bioskop-bioskop terdekat pokoknya ya. Nonton ini ajakin teman-temannya, ajakin semuanya pokoknya ya biar kita bisa melihat bagaimana romantisme kemudian juga emosi yang diaduk-aduk gitu ya di film ini. Oke, thank you sekali lagi teman-teman ya. Sukses nanti juga ya. Nanti ketemu di jam 5 sore ya, di JAV ya. Empire. Oke, siap. Oke, ini tadi obrolan seru Widya bareng sama teman-teman dari cast film Sampai Nanti Hana gitu ya.